Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Kita semuanya pada saat ini dalam masa pandemi ini, namun kita semuanya menyadari bahwa keadaan yang semacam ini merupakan satu keadaan yang tidak bisa kita hindari. Sehingga siapapun orangnya, dalam keadaan apapun, yang namanya manusia tetap ingin mengejar yang namanya kebahagiaan dunia. Sehingga mereka banyak yang tidak lagi memperhatikan waktu, tidak lagi memperhatikan bahaya, tidak lagi memperhatikan kepada keadaan. Sehingga hanya keinginan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dunia untuk mendapatkan apa yang menjadi kenikmatan bagi dirinya. Yang mayoritas manusia punya pandangan hidup bahwa nikmatan dunia itu adalah kenikmatan dunia ada pada banyaknya apa yang diraih daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Namun sebenarnya kalau kita mau perhatikan daripada sabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama khizat lahu ad-dunya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di pagi harinya di antara kamu aman, tentram di dalam hatinya, sehat di dalam jasmaniahnya, dia mempunyai makanan untuk harinya, seakan-akan dia mendapatkan kenikmatan dunia. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan bahwa kenikmatan dunia ini sebenarnya tidak hanya terletak pada adanya apa yang dimiliki oleh seseorang, tetapi dari hadis ini ada 3 hal yang menjadi kenikmatan dunia. Yang pertama adalah orang itu tenang dan tentram hatinya. Karena apa? Karena ketentraman hati ini yang nantinya akan menjadi pokok, yang akan menjadi sumber daripada ketenangan. Baik itu dia memiliki dunia yang banyak, ekonomi yang cukup, ataupun mempunyai kesehatan yang cukup. Tapi kuncinya adalah adanya ketenangan. Dan ketenangan itu sumbernya tidak ada lain adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah, percaya kepada Allah, itulah sumber daripada ketenangan manusia. Kemudian yang kedua adalah mu'afan fi jasadihi. Dia mempunyai jasad jasmani yang sehat, badan yang sehat. Ini merupakan juga kenikmatan yang seringkali diabaikan oleh manusia. Seringkali manusia yang tertipu, kesehatan seringkali disia-siakan. Baru ketika ada pandemi ini sibuk dengan harus pakai masker, harus pakai jarak, harus jaga jarak, harus selalu cuci tangan. Karena apa? Karena kesehatan ini merupakan salah satu yang pokok. Tidak ada artinya kita punya kendaraan yang mewah kalau kita sakit. Kita tidak ada artinya kita akan menjadi orang yang punya makanan yang lengkap kalau badan kita tidak sehat. Nah, tentunya kesehatan ini perlu untuk dijaga. Dan banyak manusia yang terlena dengan kesehatan yang dimilikinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah indahu qutu yaumihi. Dia mempunyai makanan yang cukup. Artinya di sini seorang yang mempunyai ekonomi yang mapan itu merupakan satu kenikmatan tersendiri. Bagaimana seorang akan bisa beribadah dengan tenang kalau ekonominya tidak jelas? Maka di sini perlu ada hal-hal yang mendorong agar ekonomi masyarakat itu bisa menjadi
kuat, lebih-lebih umat Islam. Ada sering diucapkan membangun masjid itu penting, memakmurkan masjid juga penting, tapi membangun ekonomi sekitar masjid juga tidak kalah pentingnya. Karena masjid tidak mungkin akan ramai, akan banyak dipakai oleh beribadah kalau orang-orang di sekitar masjid ternyata ekonominya adalah lemah. Kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 aspek yang akan mendorong kekuatan ekonomi. Yang pertama adalah aspek kultural. Artinya di sini apa yang menjadi budaya, tradisi, kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat, bahwa ini harus bisa para ulama harus bisa mendorong agar memberikan pengertian bahwa kebutuhan duniawi ini penting untuk mendukung daripada kebutuhan akhirat. Jangan hanya kita hanya mengucapkan ya memang boleh, tapi kita tidak boleh menjadikan ini satu melemahkan kita. Rugi dunia rada diopo, rugi akhirat bakal cilopo. Ini artinya jangan menjadikan kita menjadi lemah di dalam, karena banyak kebutuhan kehasilannya ibadah-ibadah akhirat yang tidak bisa terselenggara tanpa adanya dunia yang cukup. Kita tidak akan bisa haji tanpa punya ekonomi yang cukup. Kita tidak akan bisa membangun masjid yang memadai kalau kita tidak punya ekonomi yang cukup. Kemudian yang kedua adalah namanya dari seksi struktural di sini. Ada yang struktural, artinya kita mendorong pemerintah, kemudian LSM, ormas-ormas akan mendorong masyarakat ini bisa yang mereka beralih dari yang dulunya sebagai mustahik, kemudian dialihkan bisa menjadi muzaki, agar mereka yang dulunya miskin menjadi masyarakat yang berada. Dan ini adalah peran daripada pemerintah dan untuk bisa menyediakan lapangan-lapangan kerja dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah dari segi teknis, dan di sini merupakan peran individu yang paling penting. Teknis ini karena kecakapan setiap orang ini diperlukan untuk agar bisa melaksanakan ekonomi bisnis dengan baik. Karena kita banyak melihat, ya mau tidak mau kita mengakui juga masih banyak alumni baik itu dari pondok maupun mereka kadang-kadang punya teori atau kadang-kadang bahkan tidak punya teori. Yang punyanya adalah siap untuk berjuang, tapi karena tidak adanya teori di dalam berbisnis, seringkali apa yang menjadi perjuangannya untuk mengembangkan ilmu menjadi terkendala karena adanya ekonomi yang kurang mapan. Untuk itulah maka harus disiapkan baik secara kelompok maupun secara individu untuk menyiapkan agar kita semuanya siap, tidak hanya di dalam segi mental, tapi kita juga punya cara teknis untuk bisa menjadi hidup yang sejahtera dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.